ketika memang seseorang itu kena penyakit kata pusat di bawah 45 sama orang tua, di atas 45 sama pasangan Rata-rata ya. rata-rata, dan rata-rata juga yang datang ke sini rata-rata ketika sudah ada penyakit di bawah 45 dengan dosa orang tua, entah kebetulan atau semacamnya, orang tersebut pasti tidak hanya berbicara kesehatan masalah medis. Ustaz, apakah memang orang itu sudah satu paket antara penyakit medis dengan jin atau gimana Pak Ustaz? Kayak misalnya gini, orang kesel sama bapaknya, oh misalkan ada pembengkakan jantung gitu Pak Ustaz ya, ada pembengkakan jantung. Kemudian kau datang ke sini disertai dengan kerasukan. Itu sebenarnya keterkaitannya gimana sih Pak Ustaz? Prosesnya itu bisa begitu? Jadi kalau ini saya ngamati ya, karena ini bukan ketetapan yang saya hakiki, ya? Ya, jelas yang saya pelajari. Proses pelajari. Ya, kalau mamanya dia marahnya disimpan, dah disimpan, nah itu jantungnya bengkak, insya Allah ya. Tapi kalau dia datang sini penyakit fisiknya ada, kemudian dia kesurupan juga, nah ini beda biasanya. Jadi di Indonesia ini memang banyak hal yang terjadi, Mas. Jadi tentang dia dulunya waktu kecil punya ilmu, dia belajar berilmu, dia ngamal-ngamalin sesuatu, banyak sekali di Indonesia itu udah banyak sekali. Jadi amalan itu sudah membudaya gitu. Amalan itu nanti ya diyakini bisa ini bisa itu. Amalan itu bisa kebal, bisa untuk nyari cewek, bisa untuk datang rezeki katanya. Ya, selama ini saya tidak pernah tahu dalil ya jelasnya. Itu nggak tahu, tapi nggak pernah tahu gitu maksud saya. Tapi itu membudaya sehingga ya saya tahu sih sebenarnya secara prinsip tahu apa yang dia lakukan tahu, tapi dalam dalil nggak ada. Gitu. Jadi ada bedanya di sini ya antara benar-benar Islam yang bersih sama yang Islam sih, tapi kotor. Jadi diracuni dengan amalan yang ada dalilnya, dipergunakan untuk melet orang, dipergunakan untuk nyantet orang, dipergunakan untuk biar kaya, biar laris, biar dapat jodoh, namanya seperti banyak sekali lah gitu. Dan itu diajarkan oleh banyak saudara-saudara kita diajarkan. Nah, kalau yang begitu biasanya nanti masuklah ilmu. Jadi kalau memang sudah membaca-baca nama-nama itu biasanya masuk ilmu. Karena sesuatu ilmu itu atau jin itu masuk atau ilmu itu masuk memang khususnya ilmu yang bukan syariat ya, bukan dengan dasar agama. Itu biasanya yang masuk itu jin. Apapun dia baca, selama itu tidak ada tuntunan dari sunnah Rasul, ya yang masuk pasti jin. Pasti itu jin. Ya, nggak pasti jin. Gitu. Nah, disinilah keutamaan. Cobalah kalau kita baca Quran tuh niatnya satu lillahi ta'ala. Nah itu yang memang nggak ada yang masuk. Niatnya lillahi ta'ala. Niatnya itu. Lalu biniat. Nah, innamal a'malu binniyat itu betul-betul karena Allah. Jadi nggak ada keinginan duniawi sedikit pun. Nah itu nanti akan mendatangkan pahala. Jadi tidak sekedar baca Quran aja, baca Quran meniatkan Allah Ta'ala, baca Quran untuk memperbaiki diri kita sendiri, itu kan beda ya, itu ya beda dengan baca Quran ini untuk sombong dan sebagainya. Nah inilah yang akan menjadikan ada yang masuk. Nah pada waktu ada yang masuk terus, kemudian dia sakit sesuatu yang nggak sembuh, umpamanya dia sakit kata dokter asam lambung, atau kata dokter ini telat makan, atau banyak lah ya urusannya di lambung itu hanya seperti itu, tapi nggak pernah sembuh, udah berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak pernah sembuh. Pasti dia mencoba untuk mencari jalan keluar yang lain, salah satunya mencari orang pintar atau apa aja yang dia cari untuk menyembuhkan. Nah yang begitu itu malah nambah-nambahin persoalan dia nantinya, sehingga dimasukkanlah ilmu baru ke tubuhnya. Padahal di dalam tubuhnya ada ilmu, dan bentrok pakai tersebut ya. Nah ada yang namanya nggak bentrok, ada karena ilmunya dia dengan ilmu yang baru dimasukkan ini nggak ketemu di satu titik di tubuhnya orang tersebut, jadi nggak terlalu chaos, walaupun gak nyaman juga sih sebenarnya. Nah sehingga pada waktu dia terkena sakit fisik dia kesurupan. Nah kenapa kesurupan? Nah, pertama kan nggak enak badannya, nggak enak kan, dia tambah cari orang pintar ya. Orang pintar nggak bisa ke dalam tanda kutip itu ustaz, ustaz nggak bisa malah kesurupan kan begitu nih biasanya ya, dibaca-bacain sama aja sih.
tambah kesurupan, sekali kesurupan, 2 kali kesurupan, 3 kali kesurupan, terus kesurupan. Akhirnya dia capek juga dengan mau ke ustadz itu atau ke ustadz yang lain. Dia coba ustadz yang lain, sama aja kesurupan. Nah akhirnya kan persoalannya ditambah rumit sebenarnya. Iya. Makanya di situ kalau di siraman kolbu kan ada ilmunya dia, ada pengobatannya juga, ada amalan-amalan yang lain. Memang dia baca niatnya bukan karena Allah. Makanya di situ harus dikeluarin semua biar selesai. Cara ngeluarinnya doa pada Allah Ta'ala, cara ngeluarinnya gimana? Mohon pada Allah Ta'ala. Semuanya yang kita serahkan kepada Allah. Nah itu juga harus seperti itu. Karena apa? Pada waktu kayak saya menyerahkan kepada Allah Ta'ala, mohon saya pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini ada saudara saya begini, tolong aku mohon maka ya seperti itu. Iya, sehingga kalau dia itu betul-betul umpamanya ada tambahan dan dia sakitnya di umur di bawah 45 atau di bawah 50, ya berarti ada kesalahan dengan orang tuanya. Nah, dia mau nggak dia mau minta maaf nanti pada orang tuanya, kalau dia mau, kemudian mau nggak dia continue untuk continue untuk minta maaf nantinya kepada orang tuanya. Sini Pak Haji, Sudah tulus. sini Pak Haji, sini minta maaf dengan tulus pada orang tuanya, sehingga itu nanti akan menjadikan masalah-masalah dia akan diselesaikan secara ya. Jadi harus paham bagaimana dia itu bersalah dan taubat. Ada dalilnya. Wasyadu ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah ke dalam ampunan Allah. Itu sudah jelas sekali bahwa kita disuruh tobat kepada Allah Ta'ala. Nah, tobat juga nggak bisa sekali 2 kali, terus continue seperti itu. Makanya kalau namanya disiram kalau kan Mas bisa lihat langsung bisa sembuh, padahal udah bertahun-tahun seperti itu. Ya itu karena Allah juga. Karena kenapa Allah langsung memberikan, ya kali dia paham, ngerti, ketulusan kembali ke hatinya, ada tulus mau beneran. Kalau namanya dia masih kurang tulus, Ustaz, mana sih ini Ustaz? Saya make up dulu. Oh ya, Ustaz make up sendiri. Berarti Pak Ustadz, kalau misalkan Pak Ustadz bilang tadi bahwa diberikannya amalan, diberikannya bacaan-bacaan itu sudah membudaya dan mengangkat. Berarti rata-rata orang kita nih Pak Ustadz punya potensi untuk itu gitu. Rata-rata itu. Ya kan? Karena itu hampir menjadi tradisi di mana iya. gitu ya. Kasih amalan dibaca, sekali waktu dia ada kesalahan mungkin dipendem. Jadi kolaborasi maksudnya. Iya. Karena kalau saya itu berpikir ringkas saja. Berpikir kalau orang baca Quran harusnya tidak ada jin yang masuk, itu otak saya begitu. Harusnya seperti itu, karena Quran ini memang diturunkan di dunia untuk akhirat. Jadi nggak ada jin yang ikut kolaborasi di sini tuh harusnya nggak ada. Kalau di sini tuh harusnya nggak ada. Kalau ada jin yang ikut kolaborasi berarti niatnya dia salah. Hanya itu. Kalau niat seseorang itu sudah salah, Mas, kasihan besok di akhirat tuh dapat apa di akhiratnya? Bukan saya mau sok pinter. Karena pada waktu dia baca Quran nggak taunya jin itu pada masuk ke tubuhnya, berarti ini dia ada niat karena Allah Ta'ala. Iya. Nah kalau sudah begitu pada dia baca ke puluhan tahun, bisa 30, 40, 50 tahun dia baca, nah akhirnya kan kosong. Kenapa orang mengambil amalan dengan Al-Quran? Sebetulnya kesalahan dari mana sih Pak Ustadz? Apa orang itu nggak paham? Oh, mungkin artinya begini untuk menjauhkan dari jin, ini dibaca. Apa gimana? Kenapa orang bisa berawal untuk menggunakan sebagai amalan untuk tujuan tertentu? Kenapa sebetulnya? Ya satu karena memang ketidaktahuannya dia sendiri tentang agama. Yang kedua juga diiming-imingin. Nah yang iming-imingin kadang-kadang ya orang-orang kayak saya begini, ngiming-ngimingin kan dia akhirnya kan kepingin juga dia akhirnya. Nah kalau kepengen gimana? Kan akhirnya dia, oh ya ini kan yang ngasih Ustaz kan gitu. Nah kan susah juga kan. Tapi ya kalau saya sih ya, hidup itu kan memilih ya. Orang mau meninggal pun memilih dia itu jalan. Mau meninggal dengan su'ul khatimah atau husnul khatimah, nah, itu memilih dia sendiri. Nah disinilah yang harus kita ketahui. Harus kita ketahui dan kita sadari. Contoh, ini mau kemana nih? Mau ke akhirat atau kita sengsara nih? Sebenarnya kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan salah dan dosa terus-menerus, ya kita nanti bisa menjadi su'ul khatimah. Jelas itu sudah sangat jelas.
Jadi kalau kita itu hanya mendoakan mudah-mudahan husnul khotimah, doa yang seperti itu nggak akan bisa menjadi acuan dia masuk surga juga sebenarnya. Seperti itu, nggak bisa menjadi acuan masuk surga langsung, maksud saya ya. Iya. Ini langsung ya. Tapi kalau memang seorang muslim, iyalah pasti masuk surga. Cuma apa nah itu kita nggak tahu. Kenapa seperti itu? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu, maksudnya ke dalam kebinasaan. Berarti di sini kata-kata yang sangat halus sekali. Seorang yang mati atau seorang yang meninggal itu bisa aja memang dari perbuatan tangannya dia. Di dari ayat ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu, berarti dosa, ke dalam kebinasaan. Berarti ini yang disoroti dosa. Makanya kata selanjutnya wa asyir, dan berbuat baiklah. Nah ini sudah jelas. Baik, satu lagi. Ketika orang meninggal, baru dikuburkan. Doa yang pas. Kadang-kadang ini kan, mudah-mudahan diterima di sisi Allah, dilapangkan kuburnya, diterangkan. Itu betul seperti itu atau Nggak apa-apa. doa seperti apa? Kalau doa seperti itu nggak apa-apa. Cuma tetap Allah itu kan memilih siapa yang berdoa, ada dalilnya enggaknya, kan gitu nih. Siapa yang berdoa ini keluarganya, anaknya, atau orang lain yang berdoa, kemudian dalilnya ada enggak. Nah dalam mereka yang berdoa ini dalilnya ada apa enggak, kan gitu. Dilihat siapa yang berdoa. Iya, dilihat siapa yang berdoa, dalilnya ada apa enggak. Kemudian dilihat setelah itu sudah klop, dilihat satu lagi, amal solehnya cukup apa enggak. Untuk kabulnya doa itu kan tetap ada itu, seperti itu. Jadi Bisa jadi dari sekian banyak keluarga besar, belum tentu semuanya itu doa tersebut tidak betul. karena memang yang kenapa Allah itu menceritakan salah satu doa yang bisa sampai itu adalah doa anak yang soleh. Nah ini soleh itu bukan di mata manusia loh, Di mata Allah loh soleh itu. Soleh kelihatan dia sholat gitu ya, tapi kalau hatinya di sini tidak baik, dia selalu curiga sama orang tuanya, dia selalu curiga sama saudara, sama dia soleh. Yang ukur soleh itu Allah, jadi bukan manusia. baik. Kalau yang ukur manusia, semua orang Islam kelihatan soleh. Oleh oke, dari penampilan bisa jauh soleh. Iya, dari penampilan kelihatan dia soleh, walaupun namanya itu soleh. Atau dia soleh beneran karena namanya soleh. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa bagaimana kita itu benar-benar belajar untuk menghindarkan penyakit ini. Semua itu memang dari akhlak Rasul, berkata yang lembut, itu akhlaknya Rasul, itu gayanya Rasul, berpikiran yang penuh dengan husnudzon, itu cara berpikir Rasul. Kemudian kalau diberi masukan, diberi ini, didengarkan gayanya Rasul, mau mendengarkan umat-umatnya, khususnya yang lagi kesulitan, sama seperti itu, didengarkan. Kita juga sama, belajar untuk mau mendengarkan masukan dari orang lain. Kalau orang tidak mau mendengarkan masukan orang lain, orang itu pintar itu. Pintar. Iya, pintar menurut dia. Menurut dia, Iya. merasa sesuatu. Iya, merasa dia itu lebih dari orang. Nah, iya kalau dia merasa lebih ya sudah habis dia Tidak semua. dengan kesombongannya dia. Sebenarnya nggak seperti itu. Siapapun orang itu, dia orang biasa maupun dia seorang pendakwah. Kalau dia merasa pintar, ya sudah selesai nanti dia. Karena itu akan begitu terus, dia akan begitu terus. Merasa pintar, merasa hebat, merasa pintar, merasa hebat, begitu aja. Gitu, kita belajar untuk tidak. Karena yang pintar itu hanya Allah, gitu ya. Kita hanya dititipin sedikit ilmu yang tahu, ini dititipin. Sama seperti uangnya nih. Saya nitip pada Mas Bobi nih, Bobi nih saya mau keluar kota, titip CLS saya ya. Siap, Ustaz. Kapan? Jadi kebawa perasaan gitu. Nah, ini kan sering dibawa tuh, titipin di bawah, bisa kemudian ya ada rasa bangga, nah seperti itu. Jadi orang ketitipan itu bisa seperti itu. Ada namanya kayak ada yang mau Bobi dititipin terus ini kan saya dititipin ya saya jaga, saya rawat. Dari sudah. Nah ini orang itu sama seperti itu. Ilmu itu jadi dititipin sama Allah Ta'ala. Mau dibawa kemana? Tergantung kita pergunakan ilmu itu. Iya, mau dipergunakan benar karena Allah Ta'ala atau untuk sombong-sombongan atau untuk bergaya di dunia jalan itu dia yang memilih. Betul. Ya gitu, sama seperti baju seperti yang kita pakai ini. Baju ini kan dititipin sama MNC. Mau apa? Mau gimana nih baju kita? Mau gaya nih baju hebat banget ini atau biasa aja sebenarnya.
Kan seperti itu sama. Mas Bobi dititipi oleh Allah Ta'ala dengan istri, dititipi oleh Allah Ta'ala dengan anak. Namanya dititipin kan dirawat. Pada waktu dia Kapan waktu diambil lagi? Jangan ambil kasihan. Belum dukon, nanti sama-sama aja bareng aja. Dukon aja, nanti dukon, nanti di ini sama Allah aja. Jangan diambil sebelum kita terakhir. Karena berat juga Mas Bobi ini. Bisa kena skizofrenia. Jadi seperti itu Mas Bobi. Jadi dititipi semuanya itu dititipin. Rezeki itu dititipin untuk apa? Kalau kita hanya dapat rezeki terus main kemana, plesir ke sini, itu kan dari Allah Ta'ala. Plesir itu maunya apa? Bangga di medsos, di ini, kan seperti itu. Nah yang nanti kan akan ditanya, kamu diberi rezeki untuk apa? Untuk saya banggain. Di mana? Di medsos. Nih saya begini, kan begitu tuh orang-orang zaman sekarang itu. Makanya di situ tuh udah ria, ujub, sombong itu udah jadi satu di zaman sekarang itu.